Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nailul Maramanisa Amri dari kelas 8C. Saya akan bercerita tentang pengalaman hijrah Ummu Kulsum binti Uqbah. Di suatu hari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang perempuan cantik, pemberani, dan tegar yang bernama Ummu Kulsum binti Uqbah. Ia merupakan anak dari Urwah binti Quraisy dan merupakan saudara dari Utsman bin Affan dari pihak ibu. Tidak ada seorang pun di kalangan perempuan-perempuan Quraisy yang memiliki keberanian seperti Ummu Kulsum binti Uqbah. Ia benar-benar perempuan yang tangguh, tegar, dan pemberani. Perempuan yang sanggup menanggung halangan keluarganya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebenarnya Ummu Kulsum telah memeluk Islam ketika ia berada di Mekah dan ketika ia hidup di dalam keluarganya yang musyrik, yakni kaum Quraisy. Ia telah memeluk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hingga pada suatu hari Ummu Kulsum kebingungan. Ia harus memilih untuk tetap bersama keluarganya dengan menutupi agamanya, ataukah ia harus pergi dari keluarganya dan menyelamatkan agamanya. Namun, karena cintanya yang begitu besar terhadap Islam dan Rasulullah, mendorong Ummu Kulsum untuk memilih hijrah ke Madinah, menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelamatkan agamanya. Walaupun banyak mata yang akan mengawasinya, walaupun banyak penjaga yang akan mengawasinya, walaupun banyak rintangan yang harus dihadapinya, Ummu Kulsum tetap berpegang teguh untuk pergi hijrah ke Madinah. Hingga pada suatu hari, Ummu Kulsum mulai meninggalkan kota Mekah dengan berjalan dengan menyelinap menuju pegunungan dan berjalan menuju Madinah. Ia pergi dengan berjalan kaki tanpa menunggangi sesuatu apapun yang dapat membantunya selama perjalanan. Wow! Dan ia juga tidak membawa bekal makanan, minuman yang dapat membantunya kehilangan dari kelaparan. Namun, berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Kulsum bertemu dengan seorang laki-laki dari Khuza'ah dan mereka berdua saling berjanji sebagai saudara. Laki-laki tersebut rela menemani Ummu Kulsum selama perjalanan ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, begitu terkejutnya Ummu Kulsum ketika mendengar kedua saudaranya Al-Walid dan Imrah telah sampai ke Madinah dari kota Mekah untuk menyusul Ummu Kulsum kembali ke kota Mekah. Mereka berdua menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mau mengembalikan Ummu Kulsum kepadanya untuk dibawa kembali ke Mekah. Karena hal ini sejalan dengan perjanjian Hudaybiyah yang isinya tidak ada pemaksaan dalam memilih keyakinan. Namun, dengan begitu semangat dan begitu tegar, Ummu Kulsum bangkit dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita. Engkau tahu bagaimana nasib orang-orang lemah sepertiku. Akankah engkau akan mengembalikanku kepada orang-orang kafir yang akan memfitnah agamaku sehingga aku tidak mampu bersabar?" Tak lama kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya untuk menjawab semua keluh kesah Ummu Kulsum binti Uqbah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang akan berhijrah, maka ujilah terlebih dahulu keimanan mereka, dan apabila mereka benar-benar beriman kepadaku, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, karena sesungguhnya orang-orang kafir tersebut telah tidak halal lagi untuk mereka." Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kedua saudara Ummu Kulsum binti Uqbah, yakni Al-Walid dan Imrah tadi. Allah telah membatalkan perjanjian tersebut
dengan alasan yang sudah kalian ketahui dari surat Al-Mumtahanah ayat 10. Maka dari itu, pergilah kalian kedua. Akhirnya, Ummu Kulsum binti Uqbah tetap berada di Madinah di bawah perlindungan Islam. Tamat. Oh iya teman-teman, dari kisah tadi kita juga bisa seperti Ummu Kulsum yang hijrah, namun bukan hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, tapi kita mulai dari meninggalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan Allah, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kemaksiatan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.